Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Ini, ini ada yang Banyak yang kursus ya, Pak ya? enggak sih, cuma ini kebetulan ini pertemuan terakhir sama anak itu Sahkwala. Kalau yang kemarin udah juga selesai dari kedokteran UI yang sedang S3 Oh iya. juga, ya. Apa namanya? Dan tadi ada yang ada temen apa ini? Temen SMP mau ke rumah, saya bilang sedang ada acara. Eh, Baik kalau gitu. Jadi kita akan mulai apa namanya? Jadi dongeng itu sebenarnya apa gampang ya. Tapi yang tahu masalahnya itu sebenarnya Bu Dona ya Bu Dona. Jadi saya ingin mengkonfirmasi lagi ya. Jadi eh, ada apa namanya beberapa tawaran ya. Tawarannya gini, kita itu kita kasih contoh ya, kita akan mendongengkan ke IGFR ya. Iya, Pak, bisa. Ya, IGFR. Nah, kalau gitu kita nyari apa? Saya akan share screen. Saya menawarkan kalau IGFR itu pakai ini bisa enggak ya? Nanti Klomipen kita apa? Klomipen kita sandingkan ke sana begitu ya. Jadi ya, kemarin tuh saya menawarkan 6 6 ki 6 VPF ya, 6 VPF. Nah ini, tapi ini gini ya, kalau ini kan estrogen reseptor ya, walaupun apa eh, liganya clomifen ya, tapi kalau kita pakai ini nggak sesuai ya, karena kita kan maunya kan EGFR ya, berarti kita mungkin akan cari EGFR ya, EGFR ya, coba EGFR. EGFR. Kalau EGFR 2 beda lagi ya? Beda lagi, Pak. Beda ya. Ini EGFR ini rata-rata kok interaksinya dengan obat kanker ya. Jadi tapi kalau misalnya apa? eh, Misalnya kita pakai EGFR-nya, ini pakai ini yang mutan ya. Jadi kita itu masih kesulitan mencari EGFR yang akan kita pakai target itu yang mana gitu. Mm-mm. Misalnya, Pak, kalau memang EGFR itu tidak ada yang bisa dikombinasi dengan clomifen, mungkin pakai yang lain kali ya, Pak. Kan ada 10 tuh, Pak. Ah, Jadi menurut Dona, apa ya, yang paling bisa aja gitu loh, Pak. Jadi nggak usah semuanya. itu ya. Kemarin itu sebentar download. Mari tak download loh. Ini harus dia. Bentar, kemarin itu kita
Yang 10 kemarin. Ini ya kemarin. Nah, Nah, iya Pak. Ini kita coba ini. ini kan estrogen reseptor nih Pak, ESR1 nih, nomor satu. Oh ya, ini nomor satu. Nah, ini estrogen reseptor ini ya. Ya, Nah, boleh. Kalau misalnya kayak contoh gini, ini estrogen reseptor. Kalau 3 ERT kira-kira bisa nggak ya? Coba saya buka ya 3 ERT. Kalau 3 ERT itu udah sering saya soalnya 3 ERT. Nah, kalau ini bisa nggak kita pakai? Human estrogen receptor alpha, tapi ligand binding domain kompleks ke hidroksitamoxifen. Kira-kira bisa nggak ini? tamoxifen ya Pak ya. Iya. Jadi Tamoxifen kanker juga ya Pak ya? ya kanker. Tapi apa sebenarnya bisa juga nanti apa? Nanti kita dokeikan pembandingnya itu clomiphennya kita dokeikan ke sini. Yang penting bisa menjelaskan enggak kalau estrogen reseptor ini ada kaitannya dengan kesuburan. Iya, Bisa. bisa Pak. Kan Hmm, udah dilakukan docking sebelumnya ya Pak ya. ya. Docking, mohon maaf, network farmakologi ya. Ya. Nah, Heeh. berarti ini nanti ya. Nanti berarti ini tetap kita validasi walaupun di sini tamoxifen ininya liganatifnya ya. Tapi nanti kita akan copot ini. Ini kan akan kita copot terus estrogen reseptor ini akan saya tempelkan di clomiphen terus sebagai pembanding terus kita tempelkan ke 10 tadi, 10 yang apa? Ini molekul-molekul ini gitu ya. Jadi nanti pembandingnya clomiphen terus ini seperti itu. Nanti bisa dievaluasi gitu ya. Bagaimana kalau seperti itu? Ya, boleh deh Pak. Boleh. Mm-mm. Nah, jadi kita akan coba ini ya. Kodenya ini 3 ERT. Terus nanti kita validasi dulu. Terus nanti ini kita dokengkan ini dengan pembanding clomiphen bagaimana. Ya, jadi kita nggak usah memikirkan apa liga natifnya tamoxifen tadi. Yang penting valid ya. Yang penting valid. Terus yang akan kita jadikan pembanding itu clomiphen ya. Clomiphen bagaimana dibandingkan dengan ini begitu. Begitu? Iya Pak. Baik. Kita akan mulai dari mana? Dari awal validasi atau mau mau langsung? Udah paham belum validasi? Belum sih Pak. Belum ya. Tapi kalau langsung juga nggak apa-apa deh Pak. Jadi intinya gini, intinya eh, 3RT ini kita apa? Kita download ya. Jad- Jadi docking itu yang paling penting adalah memvalidasi. Validasi di sini adalah memvalidasi software yang kita gunakan dengan apa bahannya atau targetnya itu valid enggak ininya metode kita itu. Kalau software kita pakai enggak valid berarti enggak ada gunanya ya. Jadi dan tidak semua jurnal itu kadang-kadang ada validasinya. Jadi kita harus harus cermat ya. Jadi kalau milih jurnal yang ada validasinya sehingga metodenya valid. Nah, kita akan mencoba validasi dengan cara gini ya. Jadi ini kita download dulu. Kita download, kemudian kita akan eh, membuat apa folder kerja nama. Jadi ini saya bikin folder baru untuk kerja kita di sini. Nah, kita akan membuat folder baru namanya validasi 3 ERT. Validasi 3 ERT.
Nah, validasi 3RT. Nah, 3RT kita copy, kita masukkan ke folder validasi. Nah, jadi validasi itu sebenarnya kalau kita buka ini secara apa dengan Marvi. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi jadi kalau di apa di farmakologi obat yang kita minum itu belum tentu obat itu yang berkhasiat ya. Seperti tamoxifen. Tamoxifen ini obat anti kanker ya. Jadi kalau kita minum tamoxifen itu mengalami metabolisme di hati menjadi hidroksitamoxifen ya. Dulu, Iya. dulu ada mahasiswa S1 saya nanya, Pak, saya nggak menemukan interaksi tamoxifen dengan reseptor. Saya bilang sampai kiamat nggak akan ketemu karena dia termetabolisme ya. Nah, Mm-mm. jadi kadang-kadang di sini kadang-kadang kurang diperhatikan. Kebetulan ini jadi referen ligan, jadi diperhatikan yang berinteraksi UHT atau hidroksitamoxifen. Nah, kadang-kadang orang melupakan seperti itu. Nah, itu sebenarnya fatal, tapi orang jarang apa tidak memperhatikan gitu. Nah, termasuk misalnya asetanilit ya. Kalau kita makan astanilit terus kita dokeikan, itu salah total. Kenapa? Karena astanilit itu otomatis kalau kita makan akan termetabolisme menjadi parastamol. Di mana hukumnya itu semua molekul yang tersubstitusi benzen tersubstitusi itu di posisi para akan mengalami hidroksilasi, ya, termasuk tamoxifen dan asetanilit tadi. Jadi itu akan berinteraksi dengan ininya ya, eh Target. paracetamolnya itu ya Pak ya. Ya, yang berinteraksi parastamol bukan astanilit seperti tamoxifen yang berinteraksi hidroksitamoxifen karena tamoxifennya udah nggak ada karena termetabolisme menjadi hidroksitamoxifen. Nah, itu yang kadang-kadang orang kurang memperhatikan sehingga apa? Sehingga ada kemungkinan uji in vitro dengan in vivo beda. Karena pada saat in vivo sudah mengalami metabolisme, sementara di in vitro itu kan masih murni senyawa apa asli begitu. Nah, jadi nanti ini intinya itu ini akan kita copot nanti ya. Ini kita copot. Kemudian kita buat 10 konformasi, 10 energi. Nah, terus kita dongengkan. Kenapa kok dibuat 10? Kok enggak satu aja? Karena kompleks obat reseptor itu belum tentu. Apa kalau kita ibaratkan ada dua orang ya. Dua orang itu posisinya sendiri-sendiri dengan posisi bergandengan tangan itu akan berbeda. Yang posisi sendiri belum tentu nyaman pada saat posisi itu digunakan untuk bergandengan tangan. Nah, demikian juga docking. Jadi nanti ini akan kita buat 10, kemudian 10 itu yang paling nyaman yang mana, yang paling stabil. Nah, Oh iya. itu nanti akan kita hitung menjadi RMSD di apa posisi asli yang ini dengan posisi terbaik pada saat kita dongengkan itu pasti ada jarak ya. Nah, jarak itu disebut D. Nah, kalau ada 10 atom berarti D-nya ada 10. Itu kita kuadratkan, kemudian kita rata-rata, kemudian kita akarkan. Nah, itu namanya RMSD, root mean square deviasi. Nah, itu Ya. di bawah 2 yang bagus. Tapi ada juga jurnal yang di bawah 3 bisa diterima. Kemarin saya ngeles apa dokter dari FKUI itu ternyata susah banget molekulnya tervalidasi 2 di bawah 2. Akhirnya saya kasih tawaran ada jurnal yang bisa di bawah 3. Nah, itu kalau kepepet bisa. Tapi kalau mau berusaha mudah-mudahan juga bisa gitu. Iya, berarti masing-masing dari protein itu akan didokingkan dengan yang senyawa-senyawa itu ya Pak ya? Betul. Jadi Senyawanya masing-masing ya? betul. Jadi ini nanti kalau sudah kita copot, kita kembalikan, udah valid. Nah, tinggal yang 10 itu ditempelkan di sini. Terus Oh dihitung iya. skor tokengnya, terus dibuat grafik ya, seperti yang saya contohkan kemarin. Nah, begitu. Jadi sesimpel itu. Jadi yang paling penting di sini adalah
peneliti harus tahu ya. Saya kan hanya pendokeng. Yang tahu kan Bu Dona misalnya, ini reseptornya benar enggak? Nah itu harus yang peneliti. Kalau saya bisa salah nanti, makanya perlu konfirmasi. Kalau pakai ini gimana? Nah seperti itu. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut dengan preparasi protein dan replikan dengan Yasara. Jadi kita akan memvalidasi. Oh, Bapak pakai Yasara ya, Pak? Ya, Yasara untuk apa? Untuk software apa RMSD-nya pakai Yasara karena ini gratis semua ya. Oh iya, baik. Jadi yang saya gunakan di sini adalah yang ini, yang gratis gitu. Nah, ini kita akan, jadi saya mau ngapa? Mau buka Yasara ya. Jadi kita buka Yasara. Nah, jadi untuk preparasi protein ini tidak boleh kita goyangkan tiga dimensinya ya. Jadi kita load PDB tadi yang sudah kita simpan tadi, kita kembali ke folder kerja. Nah, jadi di sini kalau kita goyangkan misalnya gini, nah ini udah nggak bisa ya. Gerak gini enggak. Jadi ini harus kita bersihkan lagi, kita ulang. Ini bukan. Kita loadnya PDB file. Nah, di sini bisa kita lihat kalau kita klik di sini ternyata oh molekulnya sederhana sekali, cuma ada satu rantai ya. Biasanya ada A B C D sampai Z gitu. Ini sangat-sangat Yang mana, Pak? simpel. Yang Nah, mana, Pak? ini kan molekul A ya, cuma A. Oh iya. Biasanya ada yang A, B, C, D sampai Z. Jadi banyak banget. Jadi bentuk apa polimer. Kalau ini monomer. Jadi ini sudah simpel. Jadi enak sekali gitu. Jadi Oh milihnya iya, iya. dan ini bisa dilihat dari itu dari webnya tadi ya. Jadi dari sini. Nah, nah, di sini ya. Di sini ada A di sini ya. Ada hidroksitamoxifen. Jadi apa ini apa molekulnya ini ya. Jadi sangat simpel ini. Nah, kembali ke Yasara tadi. Tadi yang mana ya? Yang ini atau yang satu ya? Kita ulang lagi aja. Takutnya salah ya. Kita, ada dua yang kebuka ya. Ini kayaknya kita bersihkan layar. Nah, jadi kita ulang. Load PDB file. Nah, seperti itu. Nah, jadi langkah pertama adalah kita menghilangkan air kalau ada ya. Kita lihat ada airnya enggak ini. Nah, oh, nggak ada airnya ya. Jadi kebetulan nggak ada airnya, jadi nggak perlu dihilangkan. Kemudian yang perlu eh, di, ditambahkan hidrogen ya, add hidrogen to all. Ya, jadi kadang-kadang tidak ada hidrogennya, perlu kita tambahkan hidrogen supaya apa namanya lengkap molekulnya. Nah, ini akan kita simpan sebagai yasara objek ya. Save as sebagai yasara objek. Jadi yasara objek ini bahan untuk preparasi ya, preparasi untuk dockingnya. Jadi kita divalidasi sini. Nah, jadi kita simpan sebagai 3ERT ya, 3ERT. Jadi kodenya sama.
Ya secara objek dengan itu sama ya. 3 ERT tapi yok ya secara objek. Nah, udah kemudian kita bersihkan layar lagi. New yes. Kita load lagi ya. Ya secara objeknya kita load lagi. Kemudian kita hilangkan ini ya. Anonya ini hidroksitamoksifen ya. Ini kita hilangkan, klik kanan, delete. Nah, jadi sekarang tinggal apa proteinnya. Ini estrogen reseptor alfa ini. Nah, ini akan kita simpan sebagai other file format ya. Kita pilih mol2sibyl. Kenapa? Karena software kita menghendaki tipe filenya mol2sibyl ya. Jangan keliru yang atas ML ya, tapi ada O-nya, mol2sibyl. Nah, dan kita simpan sebagai protein mol2 ya. Sebagai protein mol2. Jadi kita simpan sebagai protein mol2 huruf kecil karena inputnya minta huruf kecil kan. Protein mol2. Tidak ada mol2 kan. Hmm. Itu double ya. Protein mol2 kita sih. Nah, dan kita bersihkan layar. Kemudian kita load lagi tadi ya secara objeknya ya. Nah, bedanya sekarang yang akan kita hapus adalah yang ke atas ya. Yang atas kita hapus ya. Klik kanan, delete. Nah, jadi yang tertinggal adalah hidroksitamoksifen ya. Nah, ini akan kita simpan sebagai other file format ya. Sama mol2sibyl. Proteinnya kita ganti sebagai referen ligand ya. Sebagai referen ligand. Sebagai referen ligand. Referen ligand mol2. Dan kita oke. Nah, jadi kita udah selesai menggunakan Yasara. Sekarang kita tinggal menggunakan Marvin Sket ya tadi. Jadi Marvin Sket ya. Hmm. Nah, jadi kalau kita menginstal Marvin Bin itu ada Marvin Sket, ada Marvin Space, ada satu Marvin lagi yang kita pakai untuk preparasi ligand yang Marvin Sket. Kelebihan software ini kita bisa meminta sekian molekul dengan energi yang berbeda. Kalau software yang lain itu nggak bisa ya, yang dikasih yang terstabil. Kalau ini bisa kita minta berapapun gitu. Jadi ini kita apa panggil tadi referen ligand tadi kita panggil. Kita kembali ke folder kerja. Jadi referen ligand ini kita panggil. Nah, untuk merapikan itu kita struktur clean 2D, clean N2D. Nah, seperti ini. Benar tadi ini. Nah, terus ini kita buat pH 7,4 ya. Minta lisensi kita oke. Kok kayaknya salah ya ini. Kok kayaknya ada yang salah.
Hidroksitamoksifen bukan ini ya, berarti ini salah kita. Nah, kayaknya salah kita ya. Coba ada yang salah. Oh, ini hidroksitamoksifen masa kayak gitu ya. Ada yang salah. Gimana salahnya? Tuh, kok aneh ini sebentar. Saya kok meragukan ini masa hidroksitamoksifen kayak gini. Ada yang salah. Nah, oh, ini kok ada airnya. Oh, berarti salah tadi ya. Ini Oh, ada harus dihilangkan dulu ya, Pak ya? airnya, ini ada. Berarti tadi salah tadi ya. Makanya kok saya kok ragu tadi kok bisa salah tadi ya. Nah, kita ulang lagi. Iya, makanya kok hidroksitamoksifen kok kayak gitu. Harusnya ada OH-nya. Nah, kita cek. Nah, ini yang benar ini. Tadi kok bisa salah ya? Nah, oke, kita ulang lagi. Makanya tadi salah tadi. Load PDB 3 RT. Nah, nah kan ada airnya kan, ada UHT. Makanya tadi kok bisa salah tadi ya. Kita ulang lagi. Iya. Kita ulang lagi. Jadi pertama kita hilangkan air ya. Jadi edit, delete, water. Kemudian edit tambah hidrogen. Add hidrogen to all. Nah, tadi kok bisa salah tadi. Nah, baru benar ini ya. Ini akan saya simpan sebagai Yasara objek ya. Yasara objek ya. Jadi 3 RT ini. Ya, tadi kok bisa error Yasarannya. Oke. Kemudian kita bersihkan. Kemudian kita load Yasara objek. Kemudian kita hilangkan ininya apa UHT-nya, kita klik kanan, delete. Nah, ini kita simpan sebagai protein mol2 ya. Mol2 sibil terus protein mol2 ya. Jadi kita timpa yang tadi kita betulin ya. Dan kita new lagi. Kemudian kita load Yasara objek lagi. Nah, sekarang yang kita klik yang kita delete yang proteinnya. Nah, sekarang baru benar. Ada OH-nya ini ya, hidroksitamoksida. Salah. Ini akan kita simpan sebagai refligan. Oke, kita timpa. Yes, oke. Nah, ini baru benar ini hidroksitamoksifen tadi salah. Oke, sekarang kita akan buka referen ligan. Referen ligan kita buka pakai Marvin. Nah, ini baru benar ini. Kemudian untuk merapikan clean 2D. Nah, nah seperti ini. Nah, di sini ada apa garis merah. Ini harus di apa betulin ya. Jadi N-nya ada garis merah supaya hilang garis merahnya, kita klik kanan N, kemudian kita pastekan sini. Nah, sekarang jadi positif.
O-nya juga ada garis merah, kita klik di sini. Jadi berarti kita sudah benar sekarang. Nah, ini akan kita buat pH 7,4 ya, major microspice. Kemudian jendela baru kita klik kanan, save as. Kita kembali ke folder kerja. Jadi MRV ya, jadi kita sebut ligan 2D gitu ya. Ligan 2D. 2D titik MRV ya. Jadi ini ligan. Ligan 2D 2D MRV. Jadi ini kondisi pH 7,4 pH tubuh kita. Kalau pemakaian untuk kulit disesuaikan pH-nya pH kulit. Dan kita bersihkan layar, cancel, kemudian kita buka jendela baru, kita bersihkan layar ya. Nah, sekarang Liga 2D kita panggil. Liga 2D ini akan kita, jadi tadi hidroksitamoksifen, ini ada OH-nya di sini. Tamoksifen awalnya nggak ada OH, terus terjadi apa namanya metabolisme hidroksilasi, ada OH-nya. Ini akan kita buat 10 konformasi dengan cara tool conformation conformate. Jadi kita buat 10 konformasi dengan energi dari terendah sampai yang berikutnya. Minta lisensi kita oke. Nah, di sini adalah apa? Ada 10 konformasi, posenya beda-beda, energinya beda-beda, strukturnya sama, apa? Yang beda posenya ya. Ini tinggi sekali ini ya, 102 ya. Kalau tinggi seperti itu berarti kurang bagus ya, Pak? Enggak, ini aktif nanti ya. Nanti Oh, skodoknya aktif. malah bagus ini ya. Skodoknya bagus ini. Susah untuk dilampaui. Susah untuk ditandingi. Tapi kita kan nanti nggak pakai ini. Kita kan pakai Clomipen nanti untuk pembandingnya. Nah, ini Iya. kita simpan save as sebagai Ligan Molto ya. Kalau dulu hasil saya sih valid ini. Tidak susah untuk memvalidasi. Saya pernah bantu Profesor Edi kerjasama dengan Jepang dokengan berapa? 130-an molekul. Nah ini Oke, tripos. Pak. Kita ambil Itu tripos berapa lama itu, Pak? apanya? Dokengan. Prosesnya Lama juga berbulan-bulan. berbulan-bulan. Dan proyeknya 1 tahun kan jadi itu. Ini kita simpan jadi ligan molto. Jadi ini tripos molto tadi udah punya protein sama ligan. Tipe filenya molto. Ini kita save. Nah, kita udah selesai preparasinya tinggal mendokengkan. Nah, yang perlu diketahui kita butuh apa? Software ya, CMD dan sebagainya. Itu kita ambilkan dari yang sudah ada di sini aja. Ya, jadi kita ambil CMD, kemudian Ming, PC4 PYP untuk template, plan. Nah, jadi 4 software ini harus kita taruh di eh, folder kerja. Ya. Nah, jadi kita pastekan di sini. Nah, jadi apa? Nggak perlu diinstal, nanti makainya pas kita mau download. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Nah, kemudian ini
Ini dulu apa aslinya software plan ini bekerja di Linux dengan bit 32. Jadi laptop laptop yang jadul, yang sekarang kan sudah bit 64. Nah, terus sama Pak Satrio Nuryadi itu dimodifikasi ke Windows, bisa ke Windows 64, bit 64. Karena apa? Karena pakai yang lama itu pendrive Linux-nya tersedia cuma 32, 64 nggak ada. Nah, karena Pak Satyo ini ahli IT, dia modifikasi menjadi apa? Langsung ke Windows dan sangat simpel. Dulu agak susah ini, harus bolak-balik Linux ya Pak ya. dulu Linux gitu. Buku-buku saya yang lama pakai Linux gitu ya. Hmm. Sekarang tinggal 2 baris yang sangat simpel. Dulu belasan baris ini. Jadi sekarang sangat mudah. Nah, ini tinggal kita ketik plan, spasi, strip mode. Jadi kita memerintahkan plan untuk mode bind, untuk mengikatkan referen ligan tadi. Mol 2. Kemudian dan, bahasa Linux dan itu 5. Protein, titik mol 2. Kemudian enter. Nah, jadi di sini kelebihannya plan itu apa? Semua peneliti dengan kode PDB yang sama akan diberikan ini grid ball yang sama. Kalau yang Autodoc itu harus bikin sendiri-sendiri dan itu tiap peneliti bisa beda-beda. Jadi ini salah satu kelebihannya. Kemudian yang tadi akan kita tempelkan ke template tadi karena template tadi untuk kode 4PYP kita 3ERT. Jadi kita ganti billing center dan radiusnya. Dan ini kita simpan sebagai PC 3ERT ya. Jadi kalau tadi templatenya 4PYP, sekarang 3ERT, 3ERT. Jangan lupa dikasih empatnya jangan, empatnya. Empatnya dihapus, 3ERT, tipe filenya titik ya, titik TXT ya. Ini titik TXT ya, kita save. Nah, kemudian kita lanjut. Yang ini tadi, lanjut kita ketik lagi plan, spasi, strip, mode, screen, double E, spasi PC, underscore 3ERT, titik TXT. Enter. Nah, run ya. Jadi kita tinggal nunggu hasil perhitungan. Nah, ya. Jadi kalau udah sering gampang ya. Apalagi kalau sudah valid nanti dongengkan itu tinggal ganti ligannya bisa paralel ya. Bisa 10, 15, mungkin bisa 20 dalam satu laptop itu. Jadi running bareng. Sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut Pak. Pengen tahu hasilnya Pak. Oh ya, biasanya minus berapa ya? Seratusan. Kalau yang sambil nunggu, kalau yang dulu mungkin saya udah punya ya berapa ya? Yang dulu itu. Nah ini, nah, dulu 1,6 dulu ya. Jadi 1,6. ya, di bawah 2 angstrom ya. Jadi kalau kita tengok yang dulu, ya secara scan, karena ini masuk apa? Masuk proyeknya Prof. Edi itu. Ini yang ke-9 itu 1,6, yang ketiga 1, nah,
Nah, klik atas bawah, kita geser, ini kita hilangkan. 1,6318 ya. Jadi cukup valid ya. Artinya Mirip ya Pak ya. ya, artinya kalau nah di apa di plan ini biasanya biasanya yang paling minus itu sudah langsung bagus. Kalau misalnya yang paling minus nanti kok di atas dua angstrem, terpaksa yang 9 kita hitung satu-satu. Nah itu kelemahannya itu. Tapi kalau di Iya. POE yang berbayar itu malah malah tidak ada jaminan, malah tidak ada jaminan yang paling minus paling bagus nggak ada. Cuma kelebihannya karena dia bayar sekarang 50 juta ya 1 tahun, itu sudah Iya. dihitungkan ya, sudah dihitungkan. Misalnya konformasi satu sekian, konformasi dua sekian, jadi udah dihitungkan. Tapi tidak mesti yang paling minus paling bagus, ya itu. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, seratusan ya cukup cukup apa? Cukup bagus ya. Jadi yang paling lama itu saya memvalidasi anti COVID ya, 6LU7 itu dari jam 7 malam sampai jam 1 siang. Wah, Karena molekulnya gede ya, molekul gede. Jadi nunggu ini dari malam sampai siang itu dan ada keanehan molekulnya itu bisa pindah pose ya. Untungnya saya ikat. Jadi yang sudah valid bisa Pak seperti iya, itu. bisa. Dan itu baru pertama kali saya menjumpai pada saat apa 6LU7 untuk COVID itu ya. Biasanya kalau saya nyimpen molekul ya nggak pernah bisa pindah. Ini kok pindah ya? Untungnya saya ikat ya, udah saya ikat yang valid itu. Jadi saya punya bukti. Makanya saya simpan sebagai ya cara scan tadi ya. Jadi saya ikat dua-duanya. Jadi besoknya itu dia udah bergerak, udah lu kok aneh ya. Itu saya belum bisa menjelaskan. Cuma saya meyakini molekul itu kan ada gerakan ini apa punter dan gerakan pegas ya. Jadi molekul itu juga sebenarnya punya gerak. Cuma nggak nyangka kalau bisa pindah pose gitu. Kalau teman saya bilang software Pak Hari error, nggak error ya. Jadi memang itu suatu yang apa seperti itu. Ada kalanya macet ya. Kalau ada kalanya macet itu apa biasanya liganya itu ini apa? Liganya itu kalau dibuka lewat notepad itu ada tanda strip atau apa. Nah, itu dalam bahasa Linux itu ada maksudnya. Nah, sehingga Linuxnya bingung. Nah, stripnya itu harus kita hilangkan ya. Kayak 3LN1 misalnya itu nggak bisa jalan kenapa? Nah, ternyata ternyata ada apa? Ada tanda strip. Nah, itu bisa mengganggu apa? Linux, coding Linux gitu ya. Nah, contohnya di sini ya. Di sini kalau kita buka ya replikannya misalnya ya. Jadi ini tadi validasi ini ya. Oh bukan, ini yang punya. Ini yang sudah. Yang kita kerjakan sekarang yang di folder ini. Nah, ini kalau kita buka replikannya itu kita bisa buka dengan apa? Klik kanan, kemudian edit with notepad. Nah, nah di sini nggak ada garis miring ya. Kalau misalnya ini ada garis miring gitu, ada garis miring seperti ini misalnya. Nah, seperti ini itu nanti nggak jalan dia, nggak mau jalan. Nah, ternyata ini harus dihilangkan. Nah, seperti itu. Kenapa bisa gitu ya Pak?
Karena garis miring itu di Linux itu ada bahasa pemrograman gitu. Hmm. Jadi dia bingung gitu. Nah ini udah selesai ya, cepat ya. Udah selesai. Kemudian kita, eh, bukan ya, ini bukan ya. Kok Norsa? Oh ini yang tadi. Kayaknya ada dua. Tadi barusan si Norsa. Ini belum. Yang tadi itu anak apa ini? Anak Sahwala tadi ya. Ini yang validasi 3RT. Jadi tadi itu yang sebelum dengan Budona itu Norsa namanya itu loh skornya -84. Kok nggak ada interaksi obat reseptor ya? Nah setelah saya ulangi ya kerjakan nggak ada interaksi obat reseptor. Saya ulangi ada banyak banget. Berarti dia salah ngambil file untuk pembuatan PDB. Oh. Makanya lu kok nggak mungkin skornya -84 masa nggak ada interaksi obat reseptor ternyata banyak banget. Baru 6. Yang ketujuh sudah ngitung. Nah, nanti kalau dokengan molekul bisa paralel ya. Jadi bisa 5, 10, 15, mungkin 20 bisa. Oh Nah, gitu Pak. ya, jadi Oh, tadinya saya mau nulis buku multi dokeng kan, tapi multi dokeng itu malah apa? Foldernya ringkas, tapi malah antri nanti jadi lama banget. Jadi saya tunda nulis bukunya. Jadi kalau ini kan paralel, jadi waktunya bisa lebih cepat. Kalau seri kan berarti molekul kedua nunggu ini, molekul ketiga nunggu ini ya malah lama. Jadi aslinya seperti ini, bisa paralel, bisa cepat gitu. Dan softwarenya ini ringan, jadi apa? eh, Tidak berat ya. Kalau yang Pendrive for Linux dulu lebih berat ya. Ini bagus tapi kurang terkenal dibanding Autodoc ya. Autodoc itu iya. sangat terkenal, padahal tidak bagus ya. Jadi yang terkenal belum tentu bagus. Oh, oh gitu ya Pak. Iya. Hmm, ini Eh, juga justru lebih bagus ya. iya, ini kan dua-duanya fleksibel ya. Jadi protein sama liganya fleksibel sesuai dengan tubuh kita ya. Kalau jadi dogeng itu ada tiga, ada yang rigid, semi fleksibel dan fleksibel. Nah, kalau Autodoc itu setahu saya dulu itu dia semi fleksibel. Jadi yang bergerak itu obatnya aja, targetnya itu diem gitu. Dan ini sudah pernah dibandingkan dengan Good. Good itu software dongeng yang berbayar dan tidak kalah ya. Itu yang mencoba di Belanda sana Free University itu membandingkan plan dengan Good. Ternyata untuk target tertentu malah lebih bagus plannya. Makanya saya
Sudah terlanjur senang sama brand, saya nggak belajar yang lain, sekedar tahu aja gitu. Udah ke 9 ya, tinggal dua lagi ya, 9 10. Ini ada WA dari Profesor Eka Sari, yaitu dari teknik kimia. Kemudian dia kemarin dandaki sama saya apa? Dia mendokengkan Royal Jelly untuk itu, untuk apa? Stamina gitu kan. Nah, saya kan nanya, loh teknik kimia kok belajar dongeng? Iya Pak, saya teknik kimia tapi bagian hilir katanya. Jadi dia apa? Meneliti obat juga, makanya terus sekarang ini sedang di Jogja ada perkumpulan apa? Ada pertemuan apa? Insinyur seluruh Indonesia ya. Jadi nggak tahu dia mau ketemu saya kapan. Di Jogja, Pak. Ya, kebetulan dia punya mahasiswa 10 kan, mau privat sama saya. Ya udah nggak apa-apa, dia tentang Alzheimer, Alzheimer yang. Hmm. Jadi ternyata Royal Jelly itu kandungannya ada yang lebih bagus dari apa vitamin C. Vitamin C kan selama ini dikenal untuk ini ya kekebalan ya misalnya supaya nggak sakit minum vitamin C ya ternyata Royal Jelly itu bagus ya. Bahkan dia untuk COVID Omikron, anti Omikron juga bagus ternyata kandungannya itu. Nah ini udah selesai ya, udah selesai kita tutup. Terus Min kita 101 tadi ya, Pak ya? ya tadi ini ada rekamannya ya. Jadi dongeng tadi ada rekamannya di apa di sini muncul folder baru namanya Resat. Nah Resat ini kalau kita buka isinya seperti ini. Jadi yang tadi ada rekamannya sini. Hmm. Protein estrogen reseptor alfa ya. Nah ini kita akan melihat rekaman tadi ya. Nah, tadi rekamannya ini ya, ada 10 target ini. Nah, jadi caranya kalau mau bikin data ini kita copy, A dan B kita copy. Kemudian kita akan bikin apa? Excel. Nah, jadi ini kita ganti dengan replikan. Jadi skor replikannya itu seperti ini. Total skor ini kita ganti dengan kode ya, 3ERT. Biar informatif begitu. Jadi ini rekaman tadi, rekaman doc. Nah, di sini kita lihat yang paling minus itu kalau beruntung itu biasanya langsung bagus. Kita lihat ini, kita beruntung enggak ya? Jadi di sini yang paling Hampir minus, sama ya, Pak? yang paling minus ini ya 102 ya. Oh Paling iya. ya berarti konfirmasi 5 ini ya 00005 ya. Nah, ini akan kita simpan dulu sebagai skor 3 ERT gitu. Jadi kita simpan sebagai skor 3 ERT. Nah, jadi ini yang kelima ini. Nah, jadi skor 5 tadi yang dimaksud itu yang ini ya.
yang 0005 ya. 005 setelah 00410 ya. Jadi yang ini tadi. Ini yang dimaksudkan. Nah, ini akan kita buktikan. Beruntung nggak dia RMSJ-nya bagus ya. Biasanya sih bagus yang paling minus. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan hitung ya. Kita akan hitung. Kita udah bersihkan ini. Kita akan load Refligan. Replikannya kita load ya. Kemudian yang kelima kita load juga. Yang kelima tadi. Ini tadi ya, kelima. Kadang-kadang nggak mau dipanggil kalau ininya panjang ya. Kita lihat ini. Kalau nggak mau dipanggil nanti kita rename ini ya. Kita rename, kita sisakan yang 0005 sebagai identitas. Hmm. Nah, ini kebetulan mau ya, mau. Nah, supaya lebih kelihatan ini kita buat view-nya bentuk stick. Nah, seperti ini. Nah, dalam apa menghitung RMSD itu hidrogennya harus dihilangkan karena tadi kita nambahkan hidrogen, jadi kita hilangkan setelah mau menghitung RMSD dengan cara edit delete hidrogen. Nah, seperti itu. Nah, supaya lebih menarik, ini bisa kita warnai. Ya. Klik kanan, kita kasih warna. Nah, yang bawah, yang setelah diambil, kita kasih warna berbeda. Karena sudah menyatu dua-duanya, ini sebenarnya nggak apa-apa kita gerakkan ya. Kita gerakkan gini-gini sebenarnya nggak apa-apa. Karena yang kita hitung nanti adalah jarak di sini ya. Nah, kita lihat ini beruntung nggak di bawah 2 angstrom enggak ya. Jadi kita cek analisis RMSD molekul. Kita klik yang atas dulu, all oke. Okay. Yang bawah, all oke. Okay. Kemudian ini sudah kalau ada centang gini dihilangkan ya. Nah, ini hilang-hilang, ini yang molekul aja. Ini kita oke. Okay. Nah, ternyata beruntung ya. Alhamdulillah, paling minus langsung bagus ya. Yang Nah, mana nih, Pak? ini di bawah ini ada 1,6117 ya. Oh ya, itu. Ya, betul. Ini RMSD-nya. Jadi Masih di bawah 2 ya, Pak? betul dua-dua ya. Jadi termasuk yang valid bagus ya. Jadi di bawah 2 itu sudah kategori valid ya. Begitu ya. Kalau misalnya tadi apa tidak bagus itu airnya tadi kan kita hilangkan, itu bisa kita sisakan berapa gitu ya. Nah, karena ada penelitian kalau ada airnya itu energinya hampir mirip dengan kenyataan sehingga saya pernah nyoba RMSD-nya kurang bagus terus saya tambahin air, airnya tidak saya hapus semua, saya sisakan 6 atau 7 gitu. Nah, itu menjadi lebih bagus begitu. Nah, jadi ini bisa kita simpan ya, kita kontrol print screen, terus kita ambil gambar, kita pastekan sebagai bukti ya. Kita rapikan. Nah, jadi metode yang bagus adalah ada RMSD dan ada gambarnya ya. Soalnya Hmm. kalau cuma kata-kata kan bisa aja kita nipu. Kalau gambar gini nggak bisa ditipu. Kalau misalnya RMSD-nya valid tapi nggak pakai gambar, nah itu harusnya pakai gambar karena ini nggak bisa ditipu kalau gambar ini ya. Dibuatnya susah ini direkayasa, nggak bisa. Ya, berarti harus menyertakan yang Pak bawah ini ya, Pak ya? Nah, betul. Jadi Oh kalau iya. saya biasanya saya tanyakan kalau saya diminta review, mana gambarnya gitu kan. Karena kalau coba kata-kata bisa aja. Di Nah, karangnya, Pak ya? nah, iya.
Jadi kita simpan langsung di foldernya ya. Di sini. Supaya informatif itu kita namakan RMSD pakai huruf besar. Jadi supaya informatif kita tulis 3 ERT, kemudian dalam kurung ya supaya informatif lagi itu kita kasih itu konformasi berapa? Konformasi 5. Konformasi. Kemudian nilainya. Ya. Kalau yang 0,00 itu apa Pak yang di bawah? Oh itu apa maksudnya kalau aslinya gitu ya. Aslinya kan Mm-mm. harusnya anu ya. Jadi eh, jadi RMSD itu menurut saya nggak mungkin nol ya. Jadi kalau ada jurnal RMSD-nya nol, saya mempertanyakan dia itu eh, karena nggak mungkin itu ya. Pasti bergeser ya. Ibaratnya kita ngambil apa eh, batu bata ya, dan kita kembalikan itu tidak akan sama persis pasti bergeser ya. Meskipun itu 0,00000 berapa, tapi kalau nol mutlak kayaknya nggak bisa ya. Nah, seperti itu. Nah, supaya ini nggak lari tadi, supaya kayak kasus apa 6Lu7 anti COVID supaya nggak lari, ini akan saya simpan sebagai Yasara Scan ya. Jadi nggak akan lari kalau sudah di Yasara Scan. Validasi 3LT. Nah, tadi kalau di sini 5. Jadi hasilnya 6117 ya. 6117 angstrom. Nah, seperti itu. Jadi ini karena ini sudah valid, tinggal mendokengkan molekul-molekul yang ini. Jadi ini sekut. Nah, jadi tinggal mendokengkan ini. Ini bisa juga dikasih kode ya. Misalnya ini kita kasih kode senyawa satu gitu ya. Atau molekul satu. Molekul satu, ini molekul dua. Sampai sini ada pertanyaan. Berarti kita cari satu-satu ini Pak ya. Iya, kita dongengkan satu-satu. Tapi ini lebih mudah karena apa? Karena sudah valid ya. Jadi nanti tinggal apa mengcopy tadi dari validasi, tinggal mengganti ligannya. Terus kita running. Nanti kita kasih contoh. Yang 7. Iya, nih jadi kompoun ini berasal dari 3 herbal Pak. Oh iya, 3 Oh, ini. oh. Jadi hasil dari network farmakologi itu yang paling besar, yang paling banyak berhubungan sama SR Oh, satu itu yang ini gitu loh. oh, iya. 12 ya Pak ya? Iya, betul, betul. 13 ya. Iya. Andainya kalau EGFR itu memang tidak itu ya udah di delete aja Pak. Mungkin dilanjutkan ke PPARG gitu. Iya, iya. Ini PPRG itu untuk anti diabetes ya. Itu gimana? Bisa menjelaskan apa hubungannya dengan kesuburan? Gimana ya? Ya dapat networknya begitu, pasti juga bingung. Iya. Apa? Saya tengok itu
PPRG ini untuk apa? Untuk anti diabetes ya. Nah, makanya eh, NF-kappa B ini kalau nggak salah untuk anti kanker juga ya. Iya, Ini senyawa yang ini sama nggak yang ini 13 ini dengan yang di sini beda-beda ya? beda-beda, Pak. Oh, beda ya. Mm-mm. Nggak ada yang sama. Eh, eh, kayaknya ada yang sama kayak ferulic acid itu kan, ada yang sama, Pak. Ya. Ya. Jadi, masih ada waktu kita contohkan satu ya, satu apa dua nanti. Ada pertanyaan? eh ini Pak, kan ini targetnya banyak ya Pak, proteinnya banyak. Jadi Oh, memang sebaiknya apakah cukup satu aja atau dibuat beberapa, dicari beberapa target gitu loh Pak. Sebaiknya ya. gimana Pak? Kalau sebaiknya sih apa? Karena untuk disertasi ya semuanya. Oh semuanya ya Pak ya? Hmm. Iya, kalau mau untuk disertasi kan semuanya. Kecuali dari network farmakologi bisa nggak disaring? Maksudnya yang lebih bagus yang mana bisa nggak? Ini diurutkan ini Pak. Oh, Jadi diurutkan. ESR1 itu yang paling tinggi. Oh, iya iya. Heeh. Oh, iya iya. Berarti apa namanya? Bisa juga diambil berapa yang terbaik misalnya ya. Iya, ini diambil berapa ya? Kan. 10 apa yang terbaik gitu loh Pak. Kalau semuanya banyak ya, di atas 10. Jumlah total semuanya Pak. Oh, targetnya berapa? Targetnya 60-an Pak. Oh iya. Jadi memang apa? Memang tubuh kita itu sebenarnya kompleks sekali. Kompleks, Kompleks sekali. Tapi oh. yang paling apa? eh, apa jadi saya saya kan belum belajar ya network farmakologi itu asal usulnya gimana. Yang saya pelajari kan apa ini kayak pasolen dan string ya. Mungkin ada kaitannya enggak itu nanti ya. Jadi kalau pas online dan string itu kita bermula dari molekul. Molekul apa yang molekul tertentu untuk apa begitu. Kalau network itu gimana itu? Garis besarnya gimana? Jadi network itu ya, Dana juga baru belajar siapa Ya, ya. Jadi eh, dia lebih eh, melihat secara patofisiologi apakah eh, protein, ya kan proteinnya nanti itu kan digabungkan ya Pak ya. Kemudian protein yang benar, yang saling berhimpitan gitu diagram Venn-nya gitu kan Pak. Nah, ya, itu yang merupakan protein yang dimana eh, protein itu adalah target dari senyawa tersebut dan protein itu ada di yang berhubungan dengan proses male infertility itu. Jadi nanti itu yang dilihat apakah bagaimana kerja dari senyawa-senyawa itu terhadap protein itu sebagai sebagai ininya Pak targetnya gitu kan. Nah, senyawa-senyawa itu kan banyak Pak. ya. Total dari semua senyawa itu sekitar 8 ribuan dari 3 herbal itu Pak. Jadi awalnya itu tiga rival ini diketahui ada berapa molekul begitu. Iya, berapa Terus molekul? dari Nah, itu molekul ada itu sekitar 8 ribuan dari senyawa ya molekul Pak itu ya. Nah, dari molekul itu diapain? Nah, nanti dimasukin ke aplikasi-aplikasinya mungkin ada sekitar 8 sampai 10 aplikasi, Pak. Ada David, ada String, Cytoscape, ya. Ya, Macam-macam, Pak. Nah, itu akhirnya didapatkan target dan senyawa-senyawa yang memang perannya dominan gitu loh, Pak. Nah, nanti digambarkan berupa kayak bisa berupa lingkaran kah atau berupa macam-macam sih Pak ininya ya, grafiknya gitu ya Pak. ya, ya. Dan nanti bisa dijelaskan gitu loh Pak, misalnya kayak eh EGFR1, EGFR itu ya Pak ya, itu kenapa
berhubungan dengan male infertility karena dia ber, apa namanya berkaitan dengan proses spermatogenesis gitu loh Pak. Jadi nanti di pembahasannya dibuat seperti itu Pak. JUN juga seperti itu. Jadi eh ya ini sih Pak rumit juga sih. Luna belajarnya sampai 3 bulan Pak. Itu juga dari IPB belajarnya. Itu tadi Dan kan, itu pun belum 100% mudeng gitu loh Pak. itu kan tadi Harus dibawa. pembuktiannya nanti gimana itu pembuktiannya? Pembuktiannya dengan in vitro atau in vivo gitu pembuktiannya. Misalnya Iya, dengan in vivo Pak. in vivo. Nah itu nanti yang dibuktikan ekstraknya begitu. Iya, ekstraknya dibuktikan apakah benar dia bisa meningkatkan testosteron, kemudian eh, memperbaiki proses spermatogenesis karena kan hewannya diinduksi ya Pak ya, diinduksi ini ya siklofosfamid ya untuk Nah, menghancurkan atau mengurangi proses spermatogenesisnya kan. Nah, kemudian nanti dilihat apakah herbalnya tersebut berfungsi untuk mengembalikan proses spermatogenesis atau memperbaiki spermatozoanya gitu loh Pak. Karena kebanyakan sebelum dilakukan setelah diintervensi kemudian kita ambil data pre-nya ya Pak ya, pre-intervensi itu memang testosteron turun gitu ya Pak ya. Kemudian ada bentuk dari apa namanya sel-sel Leydig dan sel apa namanya histopatologinya itu agak-agak agak rusak gitu loh Pak. Nah, jadi herbal itu hipotesisnya bisa memperbaiki dari mulai testisnya sampai proses spermatogenesis dan meningkatkan testosteron gitu loh Pak. terima kasih, saya dapat ilmu baru ini. Eh, apa namanya? Itu kandungan herbalnya itu kan tadi dapat 80 itu di anu sendiri atau gimana? Di memang ada datanya. Oh, pakai LCHRMS Pak. Pakai apa? Pakai LCMS. Oke, oh, so ya. Ah, Oke. Nah, jadi kalau di sini kalau boleh ya, kalau boleh saya mengkritisi gini ya. Jadi dari data apa tadi itu kan bisa nggak diambil misalnya nggak usah semua, diambil yang sekian terbanyak begitu apa kadarnya di dalam tanaman ya. Karena apa? Karena menurut saya di sini ada kelemahan. Kelemahannya apa? Menurut di farmakologi sebagus apapun suatu molekul kalau tidak bisa melampaui MEC minimal efektif konsentrasi itu nggak ada khasiatnya ya. Jadi misalnya kita makan paracetamol 10 miligram ya, padahal kita harusnya kan 500 misalnya. Itu nggak ada artinya. Nah, sehingga di sini kemungkinan ada kesalahan nanti. Kesalahan yang apa? Kita menghitung molekul yang sebenarnya tidak ada efek, tapi kita hitung. Padahal di situ kadarnya terlalu kecil sehingga nggak melampaui MEC. Nah, kelemahannya saya pikir di sini nantinya gitu ya. Jadi kalau 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 menurut saya itu bisa diperkecil kesalahannya dengan cara apa? Misalnya diambil 5 terbanyak dari kandungan itu. Jadi tidak terlalu banyak begitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya untuk studi nggak apa-apa begitu. Tapi hubungannya dengan tadi faktanya itu nanti kemungkinan ada bias seperti itu begitu. iya Pak. Nah itu juga Dona diskusikan Pak Ya, karena ada herbal yang ternyata kita dapatnya itu justru mikromolekul, maksudnya sedikit pada saat LCHRMS itu peaknya itu nggak tinggi gitu loh Pak. iya, Termasuk herbal senyawa yang mikro gitu loh. iya. Tetapi eh, dari segi literatur, kemudian senyawa inilah yang berperan gitu loh untuk membantu meningkatkan spermatogenesis itu gitu loh. Nah, Ya. kalau di senyawa dona juga
Ya, Ya seperti itu, Pak. Oh, oh. ya. Berarti Jadi kan yang peak-peak itu justru, maaf, ya, Pak. berarti kan itu ya, berarti kan ada kontradiksi di sini ya. Kita kan meyakini teori kalau obat itu berkhasiat kalau bisa melampaui MEC kan begitu kan. Di farmakologi kan Iya. seperti itu. Sehingga ini ada kontradiksi. Kalau nggak salah makanya kalau nggak salah ini masuk bioinformatika ya. Makanya di ilmu Mm-mm. bioinformatika itu nggak memperhatikan dosis. Sehingga waktu itu kalau nggak salah zaman COVID itu ada guru besar dari IPB menyatakan kandungan jambu biji untuk COVID seberapa dosisnya sehingga sampai membuat harga jambu menjadi mahal gitu kan. Jadi itu hal-hal yang apa istilahnya bisa bias gitu ya. Jadi mungkinkah kita makan jambu bisa untuk anti COVID? Kadarnya bagaimana secara logika bisa melampaui MEC atau enggak? Nah, seperti itu mungkin ya. Gitu. Iya. Ya. Iya, Pak, benar, Pak. Berarti itu biasnya ya, Pak ya. Ya, biasanya seperti Heeh. itu. Jadi ya itu catatannya molekul akan berkhasiat kalau bisa melampaui MEC. Kalau molekulnya terlalu kecil nggak melampaui, semua orang yang belajar farmakologi meyakini bahwa pemberian obat itu harus di atas MEC kan begitu kan. Kalau Mm-mm. kecil sekali nggak ada. Nah seperti itu. Ya terima kasih ilmunya. Saya jadi Iya, Pak. sedikit Makasih, tahu. Pak. Sama-sama, Pak. Nah sekarang kita mau ngapain ini? Mau melanjutkan? Kita coba. Iya, Pak. Coba yang eh, Clomiphen dulu ya. Pembandingnya dulu ya. iya, sama Clomifen ya, Pak ya. Belum tadi ya, Pak ya. Ya, Clomiphennya kan belum ya. Jadi kita akan mendokengkan Clomiphen dengan itu dengan 3 ERT. Jadi kalau ya, 3 ERT. Nah, jadi kita bisa ngambil dari validasi ya. Semua kita ambil kecuali ligan ya. Jadi CMD, PC3 ERT, MING ya, dan plan, kemudian protein, replikat. Jadi ini bisa kita ambil ya. Jadi kita copy. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada 13 molekul, ya kita bisa kerja paralel begitu. Kemudian kita tinggal membuat ligan untuk clomifen ya. Nah, bisa kita ambil dari apa PubChem ya. PubChem. Jadi clomifen ini bisa kita lihat apa canonical smile-nya untuk kita menggambarkan. 214 canonical smile. Kita copy, kemudian eh, kita bersihkan layar. Nah, di sini sebenarnya ada ini juga itu tadi ya. Ada apa istilahnya? Ada kemungkinan eh, kita mendokengkan clomifen itu bisa salah. Kenapa? Karena di sini harusnya ada hidroksilasi karena terjadi metabolisme sebenarnya ya. Kita akan lihat kalau clomifen asli seperti apa, kalau terhidroksilasi seperti apa. Jadi aslinya sebenarnya ini terhidrokilasi kalau per oral begitu. Kita coba yang ini dulu ya. Ini kita buat pH 7,4 dan ini kita save as sebagai clomifen.
Jadi kita akan simpan sebagai clomifen 2D NRV. Kemudian ini kita cancel, kita bersihkan. Kemudian ini clomifen tadi, ini kita buat 10 konformasi. Tinggi juga ya, 99. Kita buat referendik ya. Kalau uji in vitro-nya sudah ada belum? Belum, Pak. Belum. Memang iya, Dora bingung sih Pak uji in vitronya gimana ya Pak ya kalau untuk male infertility ini. Oh iya, iya. Ini bisa dicari metodenya. Kalau in vivo-nya sudah? Belum? In vivonya sudah, Pak. Ya, sudah. Kalau sudah, Baru selesai. sudah. Bagus mana dengan Clomifen? Masih data mentah sih Pak, tapi kalau dilihat kan belum diolah ya Pak, baru selesai pekan yang lalu ya. Ya. Jadi kayaknya hampir sama deh Pak, nggak lebih baik sih. Oh, iya. Berarti Oh, masih oh. bagus Clomifen ya. Iya, Nah, sekarang kita apa? Sekalian ya kita coba kalau terhidroksilasi ya. Jadi terhidroksilasi bisa di sini bisa di sini ya. Sebenarnya ada perhitungannya kita coba satu kayak yang tadi hidroksitamoxifen tadi kan anu apa kita namanya? bebas menentukan di mana aja ya Pak ya. Ada sebenarnya ada hitungannya itu, ada apa? Ada ketentuannya hidroksinya di mana gitu ya. Eh, Nanti kapan-kapan bisa kita bahas ya. Kita coba yang di sini. Kayak hidroksitamoxifen tadi kan hidroksinya kan satu ya. Ya, bisa kita lihat tadi. Nah ini kita coba yang ini hidroksi kalau dapat atau kita lihat ininya dulu ya. Ya hidroksitamoxifen di mana tadi? Itu yang eh, replikannya. Nah, di sini kan ada dua inti bensin ya. Nah, jadi bisa dikaji sebenarnya. Ini kan OH-nya masuk sini. Kenapa kok nggak masuk sini gitu kan? Nah, ini sebenarnya ada apa? Ada ininya. Cuma saya lupa ya. Ada ilmunya sebenarnya. Nah, itu mungkin pertemuan depan nanti kita bahas OH-nya di sini atau di sana gitu. Nah, jadi ini bisa kita coba. Jadi klomipennya kalau yang tadi itu di sebelah mana? Nah, kita coba satu aja kalau kita coba terhidrogenasi di sini misalnya. Nah, ini akan kita berikan 2D terhidrogenasi.
apa, Legend, OH, Clomifen gitu. OH. Kita buat 10, apa di luar dulu, kita nanti kita buatkan folder. Nah, ini kan 100 sekarang ya. Tadi 90-an ya ini. Iya, 99 tadi ya, Pak. Jadi 100 ya, beda kan namanya. Interaktif. Kenapa bisa gitu, Pak? Ya kan tadi nggak ada UH-nya, sekarang kan ada UH-nya. Jadi Oh, ditambahin OH-nya ya, ya. mungkin menambah ini interaksi begitu. Kayak tamoxifen sama hidroksitamoxifen kan jauh banget ininya efeknya ya. Iya. Nah, seperti itu yang kadang-kadang jarang apa, jarang diperhatikan. Jadi sekarang ketika bikin folder baru ya, OH Comifen. Jadi ini yang sudah ketempelan OH, Clomifen ya, Climofen. Kalau jadi ini tadi yang pakai OH kita masukin. Kemudian, nah, kita akan pakai juga ini CMD, Ming, PC, Plan, protein sama replika. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti kita bisa paralel ya. Kita buat di sini Plan, bagi huruf kecil, strip, spasi, strip, mode, bind, replikan, titik mau tuh hasil 5 protein titik mau tuh enter. Nah, ini instruksi ya. Kita paralelkan dengan yang biasa. Kalau nggak mau ngetik, kita tinggal ngopi di sini. Dan kita ketik lagi plan, spasi, strip, mode, screen, PC,
underscore 3 ERT titik txt. Bentar. Ya. Kita akan menggunakan ini. Nah, Ctrl C. Nah, kita akan lihat ini yang OH, eh, yang kanan OH, yang kiri asli ya. Kodoknya bagus yang mana? Eh, yang jelas faktanya adalah terhidroksilasi. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Itu nggak jauh beda ya Pak ya? Apanya? Ini 15, ini 16 liganya. Kalau yang ini literasinya 434, ini 468. Oh, yang di mana? Di sini. Yang di mana Itu ya? Pak, ya itu. Nah itu loh. Oh, ini. Heeh. Di sini. Oh, iya, iya. Dimensi ini ya. Nanti yang penting skornya nanti. Nah, ini min 79 ya. Jadi faktanya adalah ini lebih bagus, tapi faktanya itu terhidroksilasi faktanya ya. Jadi molekul yang kiri ini sebenarnya tidak berinteraksi dengan apa target, yang berinteraksi yang kanan ya. Nah, nanti kita lihat nanti. Karena yang ini nggak ada O2-nya ya Pak ya. Yang Nggak, kiri ya. nggak ada UH-nya. Nggak ada OH-nya ya. Secara teori dan sudah diyakini itu kalau ada inti bensin pasti terhidroksilasi seperti tadi Iya. amonen, kemudian asetanilit, astanilit itu pasti jadi paracetamol. Makanya dulu penemuannya kan gitu ya. Jadi ada orang meresepkan keliru astanilit, tuh kok punya efek ya karena dia jadi paracetamol. Sudah paham ya kelihatannya. Iya, ini min 84, ini min 79. Berarti walaupun nggak jauh beda, tetapi yang kanan ini min 79 ini lebih baik gitu ya Pak ya. Ya, maksudnya apa faktanya itu yang kanan, jadi yang kiri ini Oh, faktanya yang kanan nah, ya. karena faktanya itu kan terhidroksilasi, jadi kecuali kalau misalnya ujinya in vitro, nah itu beda nanti ya. Jadi kalau uji in vitro nanti pakai yang kiri datanya, Nah, ini base score-nya beda Pak, min 80. ya kan belum selesai ini kan. Oh, belum Ya, selesai. kan nanti Iya, kita iya. rata ini, ya. Kita rata. Nanti hasil yang terakhir ya Pak ya. Ya, hasil ratanya nanti untuk statistiknya. Kalau untuk visualisasi yang terstabil karena kalau statistik kan perlu standar deviasi, tapi kalau visualisasi perlu yang nyata gitu kan. Iya. Jadi kalau rata-rata itu nggak bisa digambar, tapi yang bisa adalah yang terstabil. Kalau uji statistik harus pakai rata, harus pakai standar deviasi. Dan software lain itu nggak ada itu ya, nggak ada pakai statistik ya. Makanya kalau ada misalnya kan pernah ada jurnal dia minus 7,3 terus yang satunya pembandingnya minus 7,2. Terus dia bilang molekul minus 7,3 lebih bagus. Saya mempertanyakan dasarnya apa? Statistiknya mana? Nah, dia nggak bisa jawab. Kalau Oh iya iya iya. kalau apa? Kalau ini bisa dengan statistik dengan apa taraf kepercayaan tertentu begitu. Nah, kelebihannya di situ, kelebihan daripada ini plan ini. Jadi kalau kalau sudah tahu satu gitu biasanya
nanti nyoba yang lain itu bisa. Kalau ada hambatan bisa didiskusikan ya. Kalau sering latihan gitu nanti banyak ininya, banyak apa pengetahuannya ya. Kayak yang itu, "Loh, kok macet? Kenapa? Oh, ternyata ada garis miring notasinya itu bahasa Linux harus dihapus misalnya." Iya. Nah, nanti untuk hasilnya pun dibuat yang apa namanya? Tahapan-tahapannya memang ya semua di screenshot atau gimana, Pak? Itu tergantung kita ya. Maksudnya bisa juga misalnya yang ditampilkan interaksinya yang enggak semuanya, misalnya yang paling bagus atau yang paling banyak kadarnya misalnya. Jadi kalau semuanya tentu tebel banget ya semuanya. Jadi Iya, Pak. Oh, ya, oh, ini pakai baru satu, satu satu iya, senyawa ya. dari satu senyawa itu nanti mungkin bisa apa? Yang jelas datanya kan lengkap ya. Datanya lengkap, terus mungkin interaksinya mungkin bisa dicontohkan yang paling bagus kodokenya misalnya. Tiap target misalnya satu, yang paling bagus kodokenya dikasih contoh gitu ya. Misalnya bisa seperti itu. Apalagi kalau di jurnal kan dibatasi ya halamannya. Iya. Ya, Kalau di jurnal sih biasanya nggak detail ya, Pak ya. ya. Ini Bu Dona di mana ini? Jogja atau di Jakarta? Di Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Kalau Mm-mm. ke Jogjanya kapan itu? Kalau atau selama ini risetnya di sana gitu? Iya, baru pekan lalu dari Jogja, Pak. Oh, gitu. Karena terakhir apa namanya pengambilan data in vivonya Kalau di Jogja itu ini ya apa? Di mana? Di labnya UAD di juga. lab. Iya, Pak, betul. Sama diskusi sama ini ya, promotor ya. Mm-mm. Iya, Pak. Bapak nanti boleh pinjem ininya ya, Pak ya. Saya bingung cara apa ya eh, mempresentasikan hasil docking ini di dalam disertasi itu gimana ya? Apa semuanya saya. Jadi Oh ya, apakah nanti berupa tabel-tabel aja gitu hasil dari ini atau gimana gitu loh, Pak? mungkin bisa saya ini ya. Saya kasih contoh disertasi dokeng ya. Iya, Pak. Ya, dari Makassar UNAS waktu saya nguji itu ya. Jadi namanya Bu Ayu Masita. Itu ada tahun berapa ya saya nguji. Kayaknya dulu pernah saya simpan coba. Ada yang lama juga di tahun berapa. Menggunakan tiga herbal juga ya, Pak? Enggak, kalau dia sintesis dia. Oh, sintesis. Jadi Ya. cara menampilkan dokengnya aja misalnya apa. Berapa eh, target ininya, Pak? Berapa targetnya, Pak? Proteinnya berapa? Malah cuma satu apa dua gitu. Soalnya dia kan untuk ini melanogenesis ya. Oh, Untuk mencegah melanogenesis itu dia mensintesis sama memodifikasi molekul gitu. Jadi kalau yang network itu kayaknya saya belum pernah.
Waktu diuji apa itu? Diuji in vivo kan pembandingnya clomifen. Terus yang diuji itu dalam bentuk gabungan atau satu-satu ya? Kalau in vivo-nya sudah dalam bentuk formula, Pak. Bentuk formula ya. Jadi bentuk formula untuk in vivo-nya. Berarti yang paling bagus memang nanti dokengnya dokeng kombinasi itu ya. Jadi dalam Iya. formula itu dokengnya seperti apa gitu. Dan ini ada di folder lainnya. Nanti saya cari dulu yang disertasi itu saya simpan di mana. Di nggak ada di sini. Ada pertanyaan? Ya. Nanti, Duna, gimana ya, Pak ya? Agak, agak sulit sih, Pak, kalau melakukan sendiri gitu, Pak. Ya, nanti saya bantu nanti. Atau nanti apa ada asistennya Bapak yang bisa bantu gitu, Pak? Saya belum ada ya. Ya, coba saya bantu nanti. Dulu saya waktu belajar pertama juga gitu kan. Jadi saya waktu belajar pertama kan kebetulan dapat award 3 kali ya di UGM itu kan 50 jutaan 3 kali saya. Eh, Iya. itu kan ada dongengnya. Saya waktu itu kan belum apa belum mahir kan. Jadi saya ndandak ke biasanya dulu. Daki itu apa, Pak? Ndandak itu apa minta tolong orang yang ahli untuk ngerjakan gitu. Jadi terima data gitu. Ya, ya gitu aja deh, Pak. Ya mudah-mudahan pengujinya nggak detail untuk membahas dockingnya. Yang penting garis besarnya tahu ya garis besar. Ya, Kalau apa namanya kalau semua dikerjakan sendiri juga apa ya selesai selesai nanti ya. Saya kan S2-nya ngambil farmakologi, tapi kan saya nggak suka dengan hewan kan, dengan percobaan hewan maksudnya. Jadi saya kan S2-nya farmakologi bukan dengan hewan, dengan manusia, dengan saya sendiri. Nah, terus S3-nya kan saya, waduh kalau S3-nya harus pakai hewan, ini, saya apa namanya, eh, nggak enjoy kan. Jadi S3-nya saya itu desain, terus sintesis, terus pakai pakai docking kan. Nah, jadi waktu S2 itu waktu apa data sebelumnya
bukan S2, tadi saya juga pernah meneliti dengan apa? Dengan mahasiswa, dengan yang lain itu kan uji in vivo. Jadi uji in vivo itu saya konfirmasi dengan dokengnya begitu. Makanya S3-nya saya ini nggak pakai pakai data sekunder untuk in vivo-nya begitu. Oh, oh ya. Ya sebenarnya dry lab ini prospeknya lebih besar ya Pak ya. Ya, Kayak metabolimik, genomik gitu ya Pak ya. ya. Memang harus didukung sama ini ya, lab in vivo ya. Nah, Iya. kayak saya nanti kalau terkabul itu saya kan disuruh bagian ini penemuan obat baru kan. Jadi saya perlu ini tenaga-tenaga farmakologi, tenaga teknik kimia. Jadi saya sebatas sampai apa molekulnya. Nanti untuk selanjutnya itu saya perlu tenaga ahli farmakologi sama untuk pilot proyeknya dari teknik kimia. Jadi kalau terkabul nanti tugasnya seperti itu. Bagus Pak. Nunggu apa? Nunggu direktur Bank Mandiri masih satu orang yang nggak ACC ini ya. Untuk Oh iya Pak. penyelenggaraan dana itu udah setahun ini padahal nggak tahu apa maunya ya. Minta fee yang lebih gede. Tapi itu kan di luar Iya. kewenangan saya ya. Itu kan urusannya investor itu. Nah ini udah selesai ya, udah selesai. Kita akan eh, cek ya seberapa beda. Jadi yang clomifen asli kita akan lihat psikodokingnya yang belum terhidroksilasi. Oh beda Pak. Itu ada yang 85. Pengumuman di mana? Nomor 3 dari bawah. Ini yang OH. Ada selisihnya ya. Nah, jadi kalau ini baru satu molekul ya. Kalau dari satu molekul ini itu memang klomifennya sekian ya, -80. Nanti kita tengok molekul ujinya itu berapa ya. Jadi misalnya M1 berapa, M2 berapa, tiga.
Jadi nanti kalau sudah ini, misalnya mau diambil 13 molekul tadi, bisa kita lakukan Doke kombinasinya begitu. Kalau docking kombinasi sama ya Pak, pakai apa tadi? Pakai plan juga. Biasa, ya itu juga. Ya, jadi bedanya itu kalau doke kombinasi itu proteinnya itu ditempelin lebih dari satu obat ya. Kalau ini kan satu-satu. Jadi ke strukturnya kan satu-satu. Tapi kalau kombinasi kan semuanya nempel. Nah, tinggal urut-urutan nempelnya itu seperti apa itu kan pakai apa istilahnya kaidah-kaidah yang sudah diakui begitu. Masih manual ininya doku kombinasinya karena saya minta coding ahlinya juga nggak bisa katanya. Wah, belum bisa Pak Ari. Jadi doku kombinasinya masih manual. Maunya saya kan pakai coding, tapi belum bisa. Pak Satyolnya belum bisa. Nah, nanti dari ke 13 senyawa ini dilihat mana yang paling tinggi gitu ya Pak ya. Paling negatif gitu ya Pak ya. Ya, jadi nanti kita urutkan ya. Kita urutkan yang dari yang apa? Dari yang kurang stabil sampai yang stabil. Kemudian nanti kita urut-urutkan nempelnya itu gimana. Jadi nempelnya itu pakai hukum ini. Jadi kalau ada dua molekul reduktor misalnya, terus ada satu molekul oksidator. Yang bereaksi duluan yang aktif atau yang tidak aktif. Aktif ya Pak. Yang aktif ya. Mm-mm. Nah, jadi kan kayak pembagian sembako ya. Yang dapat sembako duluan kan yang paling aktif kan. Nah, yang paling aktif ini kan bahasa lainnya kan tidak stabil. Nah, jadi Ya, ya. permainan kata aja. Jadi nanti nempelnya itu dari yang tidak stabil. Tidak stabil itu aktif kan berarti. Nah, dan nanti bisa ditempeli misalnya kayak gini toh. Misalnya ini sudah kita urutkan misalnya ini yang kurang kurang stabil atau yang paling aktif berarti nempelnya M1 dulu terus M2 M3 M4 yang terakhir baru M13 gitu kan. Nanti skodoknya bisa diketahui apakah lebih bagus atau enggak. Jadi skodoknya jadi molekul ini kompleks ini terjadi kalau yang paling stabil ya. Jadi yang paling minus itulah yang terjadi ya. Jadi misalnya kombinasinya ini kok kalah dengan obat tunggal, ya berarti yang terjadi yang obat tunggal tadi karena lebih stabil begitu. Nah, jadi nah, mungkin hari ini itu dulu ya. Nah, nanti Baik, mungkin baik, bisa Pak. kita contohkan beberapa molekul nanti supaya bisa paham begitu. Ada pertanyaan? Nah, nanti gambar yang akan ditampilkan itu yang tadi itu ya Pak ya. Yang gambar yang batang-batang itu ya Pak ya. Iya, bisa itu. Jadi nanti itu grafik skor docking ya. Kalau ada area GCMS bisa juga. Nanti grafiknya itu antara skor docking dan area GCMS. Jadi misalnya areanya sekian, tapi skor dockingnya bagus, gitu bisa juga. Kalau yang interaksi obat reseptor itu yang ada asam-asam aminonya tadi ya. Misalnya nanti kita contohkan yang paling stabil yang mana itu yang kita contohkan interaksi obat reseptornya begitu. Iya, ya. Siap-siap Pak. Ya, Semangat ya. Ini ya Pak. network Ya udah ada farmakologi ini sedikit gambaran sih Pak. masih baru nih. Network itu masih baru. Apa? Iya. Jadi di apa? Tapi ini kapan itu kan ada dari UI itu kan. Pak Ari belajar dongeng protein-protein. Waduh itu bidangnya udah beda lagi. Di Ya, farmasi kan ada ini profesor baru.
dari lab rekayasa makromolekul. Tapi saya tengok dia juga belum melakukan dokeng protein-protein ya. Padahal sudah mulai banyak yang membutuhkan dokeng protein-protein itu karena sekarang sudah ada usaha untuk obat-obat itu bentuknya protein begitu. Iya, betul. Nah, jadi karena itu di luar kimia medisinal. Kalau kimia medisinal di lab saya ini kan small molekul ya. Molekul obatnya yang kecil, bukan protein gitu kan. Nah, kalau protein itu ada labnya sendiri namanya laboratorium rekayasa makromolekul begitu. Tapi baru sebatas nama ya. Belum 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 sesuai aktif, Pak. Belum. sesuai dengan namanya ya. Kelihatannya keren ya, tapi belum baru seumur jagung, pengalamannya belum banyak. Ya, ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jadi gimana nih, Pak? Berikutnya gimana, Pak? Nah, berikutnya kita bisa ketemu lagi. Saya contohkan yang tadi ya, biar tahu. Kita contohkan uji molekul yang tadi, yang misalnya M1, M2 ya. Nggak usah semua, nanti yang semua biar saya kerjakan aja. Nanti terima data saja, Bu Dona. Iya, Pak. Iya, sebenarnya Dona lebih ke ini sih, Pak, uji klinis. Tapi ya promotornya mintanya dari uji bioinformatika dulu. Iya, iya, iya. Iya. Ya, ya, mudah-mudahan Insya bisa. Allah nanti tahun depan mau uji ini case tadi, Pak. Insya Allah. Ya, Ya. ya, mudah-mudahan Terima bisa kasih banyak ya, bantu. Pak. Sama-sama. Ya. Eh, mungkin nanti kita jadwal lagi ya pertemuan berikut nanti Baik, baik. jadwal lagi ya. Ya. Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Bisa kita Iya, akhiri Pak. ya. Iya, siap, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ya, bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenun ya, Pak. Hmm.